Asia benar-benar menyala. Persaingan kekuatan di Asia makin panas. Bukan lagi sekadar Jepang versus Cina, tetapi Jepang, Amerika Serikat, Taiwan di satu sisi dan Cina Rusia di sisi lainnya. Rusia diam-diam ternyata telah memindahkan jet tempur Su-57 ke wilayah timur jauh. Lokasinya dekat sekali dengan Cina dan hanya beberapa ratus kilometer dari Jepang. Dan Su-57 telah dipersenjatai dengan rudal terbaru. Tapi, yang membuat suasana saat ini semakin membara, AS baru saja menjual rudal pertahanan udara canggih kepada Taiwan, paket senjata kedua dalam seminggu. Bayangin aja, pernyataan Perdana Menteri Jepang tentang Taiwan baru-baru ini sudah cukup membuat Cina naik pitam. Dan di tengah situasi ini, AS menambah api baru dengan menjual rudal tersebut kepada Taiwan. Lantas rudal apakah yang disepakati oleh AS dengan Taiwan? Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi? Simak selengkapnya. Senjata yang dijual AS ke Taiwan adalah NASAMS, sistem pertahanan udara tercanggih yang juga digunakan oleh Indonesia untuk menjaga langit Nusantara. Artinya apa? Teknologi yang dipakai Indonesia sekarang adalah harapan besar Taiwan untuk bersiap menghadapi berbagai ancaman udara. Washington mengumumkan 2 paket penjualan senjata besar, bukan ke Jepang, bukan ke Korea Selatan, tapi ke Taiwan dan India, rival utama Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dalam 1 minggu, Amerika Serikat mengirim paket senjata besar ke Taiwan senilai hampir $700 juta. Paket ini membuat total komitmen persenjataan AS ke Taiwan menyentuh $1 miliar hanya dalam beberapa hari. Sistem yang dibeli Taiwan adalah NASAMS, National Advanced Surface-to-Air Missile System, buatan RTX. Ini bukan rudal pertahanan biasa. NASAMS bisa mendeteksi, melacak, dan menembak jatuh sasaran dari berbagai arah. Dan sistem NASAMS juga telah teruji dalam pertempuran di Ukraina untuk bertahan melawan serangan Rusia. Dengan ini, NASAMS akan memberikan peningkatan signifikan pada kapabilitas pertahanan udara jarak menengah Taiwan. Menariknya, di Indo-Pasifik hanya ada 2 negara saja yang mengoperasikan sistem ini, Indonesia dan Australia. Dan kini Taiwan menyusul. Ini menunjukkan satu hal penting. Asia sedang membentuk pola pertahanan udara baru. Dan Indonesia secara tidak langsung sudah menjadi bagian dari pola tersebut. Langkah AS menjual senjata ke Taiwan ini terjadi di tengah memburuknya krisis diplomatik antara Cina dan Jepang terkait pulau itu, serta meningkatnya manuver militer Beijing di sekitar wilayah Taipei dan Laut Cina Timur. Disinilah titik kritisnya. AS memperkuat Taiwan di saat hubungan Cina-Jepang memanas. Artinya, Washington mengirim sinyal keras bahwa mereka siap membentengi setiap rival Cina di kawasan. Pendanaan militer AS sebesar hampir $700 juta telah diwajibkan untuk pengadaan unit NASAMS ini, dengan pengerjaan ditargetkan selesai pada Februari 2031. Selain Taiwan, AS juga mengirim paket senjata kepada India dengan nilai mencapai $93 juta. Paket tersebut berisi rudal anti-tank Javelin dan amunisi artileri presisi Excalibur. Hulu ledak rudal Javelin disebut sangat baik dan rudal dapat diatur untuk terbang dalam profil serangan menyelam, sehingga berdampak pada atap kendaraan target yang kurang terlindungi. Rudal dipandu dan dikunci ke target tertentu oleh penembak. Jadi bahkan jika targetnya bergerak, Javelin memiliki kesempatan untuk mengenainya. Bahkan menurut seorang analis pertahanan senior di RAND Corporation, Scott Boston, dia menjelaskan, Javelin mungkin cukup efektif melawan sebagian besar kendaraan lapis baja Rusia, dan mungkin lebih mampu melawan lapis baja berat, seperti tank, daripada sistem rudal lain yang tersedia untuk Ukraina, yang dapat dibawa oleh seorang prajurit. Dan saat ini,
Tentara Ukraina memiliki lebih banyak rudal Javelin daripada beberapa anggota NATO. Dan menariknya, penjualan rudal Javelin kepada India terjadi setelah hubungan Amerika Serikat dengan India sempat memburuk ketika Donald Trump menaikkan tarif terhadap produk India pada Agustus lalu. Namun sekarang Washington kembali merangkul New Delhi. Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) menyebutkan bahwa rudal penjualan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan strategis AS dengan India dan untuk meningkatkan keamanan mitra pertahanan utama yang terus menjadi kekuatan penting bagi stabilitas politik, perdamaian, dan kemajuan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik dan Asia Selatan. Sebelum dunia fokus pada langkah besar AS dengan memperkuat rival-rival Cina, Rusia lebih awal telah mengambil langkah yang tak kalah mengejutkan. Su-57, jet tempur siluman generasi kelima pada Agustus lalu, terlihat telah ditempatkan di wilayah timur jauh Rusia. Ini pertama kalinya pesawat tempur Su-57 ditempatkan secara operasional di garis depan. Lokasinya sangat strategis, dekat sekali dengan Cina, dan hanya beberapa ratus kilometer dari Hokkaido, pulau utama paling utara Jepang, yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Dua unit Su-57 itu kemungkinan ditempatkan di Resimen Penerbangan Tempur Garda ke-23 di Gyeonggi. Laporan ini muncul tak lama setelah pernyataan Wakil Panglima Angkatan Dirgantara Rusia, Letnan Jenderal Alexander Maksimtsev. Ia mengungkapkan bahwa pesawat tempur Su-57 kini telah dipersenjatai dengan senjata hipersonik. Meski tidak disebutkan secara resmi, analis pertahanan spesialis militer Rusia, Guy Plofsky, mengatakan kedua pesawat kemungkinan besar bergabung dengan Resimen Penerbangan Tempur Garda ke-23, 23 Air the Guards Fighter Aviation Regiment, OIAP, yang berbasis di Gyeonggi. Penempatan ini membuat peta kekuatan berubah drastis. Di satu sisi, AS menempatkan jet tempur F-35 di Jepang dan Korea Selatan. Dan Jepang sendiri juga mengoperasikan pesawat tempur F-35. Sedangkan Cina, mereka punya J-20 dan J-35A, pesawat tempur yang tidak kalah mengerikan. Dan kini Rusia menurunkan Su-57. Artinya, Asia Timur sekarang menjadi wilayah dengan konsentrasi jet tempur siluman terbanyak di dunia.